Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitab Adab Sulukil Murid lil Imam Syekhul Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad nafa'ana Allah bih wa bi'ulumi fi daraini amin ila anqala. واحذر أيها المريد كل الحذر من ترك الجمعة والجماعات فإن ذلك من عادات أهل البطالات وسمات أرباب الجهالات. وحافظ على الرواتب المشروعات قبل الصلاة وبعدها وواظب على صلاة الوتر والضحى وإحياء ما بين العشاءين وكن شديد الحرص على عمارة ما بعد صلاة الصبح إلى الطلوع وما بعد صلاة العصر إلى الغروب فهذان وقتان شريفان تفيض فيهما من الله تعالى الإمداد atau al-amdad على المتوجهين إليه من العباد. Beliau mengajarkan kepada kita, membimbing kita, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, bagi seorang murid yang ingin sampai kepada Allah, pengen dekat kepada Allah, pengen mensucikan hati, membersihkan hati, mengatur waktu dan jadwalnya. Ya, sebelum ini beliau membicarakan tentang tilawatul Quran, qiyamul lail, kemudian untuk kita memperhatikan cara sholat kita, sholat 5 waktu. Beliau kemudian di sini menekankan kepada sholat sunnah, sholat yang wajib, jamaah yang wajib, lalu kemudian sunnah. Kata beliau, wahdhar ayyuhal murid, berhati-hatilah wahai seorang murid, kullal hadhar, dengan sangat berhati-hati, min tarkil jumu'ah, daripada meninggalkan sholat Jumat. Ya, meninggalkan sholat Jumat bagi yang posisinya fardu ain, ya bukan musafir, hukumnya dosa. Ya, kadang-kadang ada orang yang pakai hadis, oh meninggalkan Jumat 1 kali, 2 kali, 3 kali udah dicap munafik. Jadi dia 1 kali ninggalin Jumat, besok ninggalin Jumat, belum 3 baru sholat Jumat. Gimana itu? Itu keblinger namanya. Tarkal Jum'ah, sekali aja ninggalin Jumatan itu udah dosa besar bagi dia. Ya, nggak perlu nunggu 3 kali. Itu kadang-kadang kebodohan orang yang ngajinya setengah-setengah atau cuma dengar-dengar aja begitu. Ya, atau ada lagi yang dia nggak ngerti juga nih, musafir ma'dzur, ya, dalam keadaan Jumatnya nggak bisa sholat Jumatnya karena ma'dzur, termasuk ma'dzur syar'i. Sekali, 2 kali, 3 kali dia takut. Gimana nih, saya 3 kali ninggalin Jumat berturut-turut, apa saya dicap? Nah, ente ninggalin Jumatnya berturut-turut sengaja apa tidak? Ma'dzur atau tidak? Iya, saya udzur, saya musafir. Ya kalau ma'dzur atas 10 kali, atas 100 kali, namanya juga ma'dzur. Ya, namanya juga ma'dzur, enggak masalah, enggak apa-apa, enggak dosa dia. Ya, selagi ada udzurnya, udzur syar'inya. Begitu. Kata beliau, jangan sekali-kali meninggalkan Jumat, dan juga jangan meninggalkan salat berjamaah wal jamaat. Salat berjamaah, salat 5 waktu jangan ditinggalkan. Maka seorang murid hendaknya tidak sama sekali dia salat sendiri. Ya. Dan mengutamakan untuk sholat berjamaah di masjid atau di musola dibandingkan sholat di rumah. Walaupun sholat di rumah berjamaah, mana yang lebih aula, mana yang lebih bagus? Sholat fil masjid, a'murul masjid. Ya, akhirnya kebanyakan orang ninggalin masjid, enggak, sholatnya berjamaah di rumah, akhirnya masjidnya diambil orang. Ya, diambil orang-orang yang berpendapat, pemahaman nggak benar, ya, menyalahkan ini, menyalahkan itu, bikin gaduh. Gara-gara apa? Gara-gara kita ninggalin masjid. Akhirnya mereka masuk, lapangan kosong, ya, nggak ada yang bisa ngaji benar. Yang hadir di masjidnya orang-orang awam, nggak baca Qur'annya, peletot-peletot, baca Fatihahnya salah-salahan. Mereka maju suaranya, punya modal suara bagus, udah jadi imam. Sebentar lagi jadi pengurus masjid, sebentar lagi nggak bisa pengajian,
Gara-gara apa? Gara-gara kita yang teledor. Nggak boleh begitu. Jangan terlantar ke masjid. Tanggung jawab tuh dekat-dekat rumah kita, musola, makmurkan. Ya, tidak dijadikan itu kecuali tempat ibadah. Kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu makmurin rumah. Lebih bagus di rumah memang sholat sunnah. Ya, tapi kalau sholat fardu fil masjid atau fi musola berjamaah. Ikut hudurul jamaah itu bagus. Ya, maka hendaknya ente niatkan dari sekarang, saya nggak mau ninggalin sholat berjamaah. Level terbagus adalah dia istiqomah sholat di masjid di awal waktu. Kalau nggak bisa sholat di masjid atau ada apa udzur atau apa, jangan ninggalkan jamaah, walaupun berdua minimal, walaupun minjem atau ngajak teman, ayo dong sedekah buat saya, sholat berjamaah dengan saya nggak ada teman sholat berjamaah. Tapi bikin kaidah di dalam hatimu, bikin suatu patokan di dalam hatimu, prinsip dalam hidup, saya nggak mau meninggalkan sholat berjamaah. Prinsip itu udah, nggak boleh diganggu gugat. Ya, fa inna dzalika, karena hal tersebut yaitu meninggalkan Jumat atau meninggalkan jamaah, sholat sendiri, sholat nanti atau kadang-kadang ada orang gini, adzan langsung sholat, cepet dia sendiri, adzan langsung Allahu Akbar. Kenapa ente? Udah, yang penting anak udah sholat. Kayak orang mau bayar utang. Yang penting anak udah. Jadi nggak ada yang bisa nyalahin dia. Daripada nanti. Salah juga begitu. Itu kebawa nafsu juga. Atau nunda. Sholat jamaah nanti. Udah mepet, udah nggak ada udzur apa-apa, nggak ada urusan apa-apa. Tiap hari begitu. Mepet baru Allah. Selesai. Dah. Yang penting terlaksana. Dah. Ya, jangan begitu. Seorang murid nggak boleh begitu. Harus dia menjaga, kan kita udah belajar untuk latihan untuk khusyuk di dalam sholat. Makanya kita juga harus bisa istiqomah dalam berjamaah. Kata beliau, fa inna dzalika, hal tersebut min adati ahlil batalat, kebiasaannya orang-orang yang batalat, malas gitu, pemalas, orang-orang yang nggak punya akhlak. Wasimat, dan ciri-ciri daripada arbabul jahalat, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Lalu beliau meneruskan, gal wahafidh 'ala rawatib al-masyru'at, wahafidh, dan hendaknya engkau menjaga istiqomah, langgeng. Untuk apa? 'Ala rawatib. Rawatib itu apa? Salat-salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Al-masyru'at, yang memang disyariatkan. Qabla as-salati wa ba'daha, sebelum salat dan sesudahnya. Tintani qabla adh-dhuhri wal tintani qabla as-subhi wad-dhuhri kadza wa ba'dahu wa maghribun thumma al-isya. Itu yang muakkadat. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 2 rakaat, setelah duhur 2 rakaat, qabla tintani qabla wa maghribun wa ba'dahu thumma al-isya. Maghrib, ba'diyatul maghrib dan ba'diyatul isya. Qabliyatul asar termasuk salat sunnah juga. Pokoknya ente qobliyah, ba'diyah kalau yang ada ba'diyahnya. Kalau ba'diyah itu subuh enggak ada ba'diyahnya, asar enggak ada ba'diyahnya. Ya, maghrib qobliyahnya itu ala khilaf antar ulama. Walaupun boleh dalam mazhab Syafi'i boleh qobliyatul maghrib. Tapi yang lebih dipentingkan ba'diyatul maghribnya. Jangan ditinggalin. Ya. Dan kebiasaan salafus saleh, amal-amal guru-guru kita juga, yaitu mereka istiqomah melakukan sholat ba'diyatul maghrib 6 rakaat, ya, kecuali dalam keadaan udzur atau apa. Tapi biasanya mereka istiqomah 6 rakaat ba'da al-maghrib. Nah, kita di sini maghrib gimana? Kan kita sholat setelah maghrib 2 rakaat, habis itu sholat tasbih 4 rakaat. Itu udah masuk dah 2 rakaat tasbih, 4 rakaatnya tasbih itu masuk ke dalam sholat yang disebut dengan awabin. Dalam riwayat disebutkan siapa orang yang sholat setelah sholat maghrib 6 rakaat dengan salam setiap 2 rakaat, tapi dia tidak berbicara dalam urusan dunia antara sholat tersebut sampai selesai, ditulis ibadah 12 tahun. Gimana tuh? Itu bisa 12 tahun ibadah, langgeng istiqomah. Nah itu ditulis tuh pahalanya begitu. Ya, sholat sunnah qabliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha, qabla adh-dhuhur, ba'diyatul dhuhur, semuanya dah. Pokoknya salat sunnah qabliyah ba'diyah itu jangan tinggalkan. Ya. Lalu beliau mengatakan wa wadhib ala salatil witri,
Istiqomah engkau juga dalam sholat witir, jangan tinggalkan. Dan sholat witir ini ada ulama yang mengatakan wajib. Ada ulama yang mengatakan sholat witir hukumnya wajib, tapi di mereka itu bukan fardu. Wajib bukan fardu, jadi bukan kayak sholat 5 waktu, tapi hukumnya wajib. Jadi ninggalinnya dosa bagi dia. Di madhabnya dia ninggalin sholat witir dosa, tapi bukan seperti meninggalkan sholat 5 waktu. Itu madhab Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Tapi kalau madhab Syafi'i dan yang lainnya enggak, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan Rasul pernah bersabda, man lam yutir falaysa minna. Ini coba bahaya juga. Siapa orang yang tidak witir, tidak sholat witir, falaysa minna, enggak masuk golongan kami. Ya, sholat witir. Minimalnya sholat witir adalah minimal agallul kamal 3 rakaat. Minimal untuk mendapatkan sempurna adalah 3 rakaat. Ya, 3 rakaat mau digabung 3-3-nya dengan 1 salam boleh, atau 2 dengan 1 seperti yang biasa kita lakukan boleh. Wal afdalnya menurut pendapat mazhab Syafi'i itu afdalnya dipisah, 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Baik. Kalau seandainya dia mau sholat witir 1 doang, tiap hari 1 aja, gimana hukumnya? Kata ulama makruh. Istiqomahnya 1 aja, kurang bagus. Ya, bagusnya istiqomahnya jadi 3. Makanya minimalnya 3. Kalau mau lebih 5, mau lebih 7, mau lebih 9, mau paling sempurna 11. Ya. Kalau kita bikin saya pokoknya dari sekarang nggak mau ninggalin. Oh memang saya nggak pernah istiqomah sholat witir nih, sekarang mau mulai. Udah mulai 3 dulu. Pokoknya jangan tidur kecuali ente sudah sholat witir. Enggak, nanti aja saya tahajud. Kalau level-level kita sekali tahajud 10 hari nggak tahajud, mendingan ente sholat witirnya sebelum tidur. Salah satu wasiat Rasul SAW kepada Abu Hurairah ya adalah an utir qabla an anam. Jadi nggak apa-apa ente witir. Padahal Abu Hurairah qiyamul lail. Rasulullah nggak suruh, nggak ente nanti witirnya di akhir, nggak. Kata Rasulullah, ente sholat witir sebelum tidur. Jadi nggak apa-apa, sunnah. Kayak kita ngerjain di sholat tarawih. Jadi ente sesudah sholat isya, kalau memang nanti di rumah nggak bisa sholat apa, langsung aja ba'diyatul isya kemudian witir selesai. Atau kalau memang bisa atau ada kebiasaan di rumah sebelum tidur dia wudu, dia siap-siap, dia sholat sunnah, nah sekalian sholat witir, tutup sebelum tidurnya sholat witir dulu, jangan ditinggalkan. Kemudian sholatul duha itu juga sunnah. Waktunya sholat duha setelah terbitnya matahari dengan jarak 1 tombak, atau kalau dari aplikasi itu setelah syuruk 15 menit. Itu tambahin 15 menit atau 14 menit setelah syuruk. Kan ada tuh syuruk. Syuruk itu artinya matahari udah terbit, habis waktu subuh, itu syuruk. Nah setelah itu tambahin 15 menit untuk 1 tombaknya itu, karena nggak mungkin ente bawa tombak kemana-mana. Juga rancu juga nggak ngerti juga itu sebenarnya ukuran 1 tombak itu, orang dulu ngerti, kita nggak ngerti berapa derajat itu. Karena tombak kalau deketin jadi gede, jadi panjang, jadi jauh. Kalau dijauhin jadi pendek. Gimana itu ukuran yang mana? Ukuran tombak berapa meter dari kita? Kita bingung juga, nggak ngerti soalnya kita. Tapi orang-orang dulu ngerti ngomongan begitu tuh. 1 tombak berarti sekian gitu naiknya. Nah, itu mereka udah tahu. Nah, udah diukur sama para ulama kisaran 14 menit atau 15 menit gitu. Baik. Gala waktunya sholat duha dari terbit matahari 1 tombak kemudian habis waktunya zawal dengan masuk waktu duhur, habis waktu duha. Berarti ente bebas, ente mau sholat duha kapan aja di waktu itu. Ya, bagi orang yang mau kerja misalnya, anak kerja berangkat dari rumah biasanya jam 7 misalnya, kalau yang 7. Jadi sholat dulu duha. Bisa, karena sebelum diniatkan sama isyraqnya sekalian tuh. Atau nggak bisa anak berangkatnya pagi, ya udah nyampe sana sholat duha. Sempatkan waktu. Sekarang ada waktu break atau waktu istirahat sebentar,
Nah, itu sempatkan untuk sholat duha. Ya, istiqomahin, jangan tinggalkan. Kalau memang nggak bisa, ya sebelum menjelang duhur, pokoknya qabla duhur. Itu masih waktunya. Minimal daripada sholat duha adalah berapa rakaat? 2 rakaat. Banyaknya, paling maksimalnya? Banyaknya berapa? Banyaknya 8 rakaat. Wakil atau pendapat kedua 12. Tapi paling afdal bistifaq dari dua pendapat itu paling afdalnya 8. Paling afdalnya 8. Ada yang mengatakan 12. Memang ada. Nah, menurut Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar 12 bisa. Ya, tapi yang mu'tamadnya atau yang afdalnya adalah 8 rakaat. Duha 8 rakaat. Baik. Ada doanya ya, duha itu ada doanya. Ya, di kitab Al-Khulasah ada. Diawali dengan ya basit ya basit ya basit ya basit. Ubsut alaina al-khair, habis itu duha Allah min duha duha kul baha baha kul jamal jamaluk ila akhir doa. Dibaca. Ya, dibaca. Jangan kalau lagi cari kerja doang, salat duha. Salat duha itu istiqomahnya kita mendekatkan diri kepada Allah, bukan cuma buat punya kerjaan, punya duit, biar jadi kaya, kan gitu. Salat duha memang begitu, memang tidak ada diriwayatkan tidak akan miskin, ya, atau tidak akan memerlukan. Ya, istilahnya tuh miskin kan berarti dia perlu ke orang, minta. Itu orang yang salat duha nggak bakalan. Allah akan cukupi kebutuhan dia. Ya, tapi nanti jangan nuntut Allah biar jadi kaya. Ya, ana udah salat duha kok nggak jadi kaya-kaya. Ini ngapain jadi kaya? Ya. Yang penting dicukupi kebutuhanmu atau jadi kaya. Jadi kaya ini bahayanya banyak, resikonya banyak. Enggak semua orang kuat, enggak semua orang bisa sabar. Tapi kalau dicukupi enak, hidupnya tenang. Jadi jangan minta kaya, enggak, jangan. Maksudnya kaya di sini banyak uang, banyak ini bukan. Kaya hati ya. Ya, hatinya selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Itu kaya, hakikatnya kaya. Ya. Taib wa ihya ma bainal isya'ain, termasuk amalan yang perlu kita istiqomahkan juga, menghidupkan antara dua isya, antara maghrib dengan isya maksudnya. Biasanya kita posisinya gimana tuh antara maghrib dengan isya? Biasanya kalau orang yang kerja kantor, maghrib dan isya kosong. Antara dia di jalan karena dia pulangnya jam 5 mungkin atau jam 4, ya, atau dia sudah di rumah. Maka jadikan ini istiqomah kita. Antara maghrib dengan isya harus dimakmurkan dengan ibadah. Apa saja tugasnya, apa saja yang biasa kita kerjakan, ya, itu sebenarnya bebas. Ente apa aja boleh. Salah satu amalannya tilawatul Quran. Kan ente punya tugas tuh baca Quran. Ya, disuruh istiqomah setiap hari, minimal di waktu maghrib. Itu sholat di masjid, habis sholat duduk baca Quran. Ya, baca Quran. Kalau amal salaf kita sebelum atau menjelang sholat isya mereka baca ratib dulu biasanya. Ya, mereka bacanya cepat Qurannya. Ya, 1 juz bisa selesai sebelum maghrib, sebelum isya jauh. Ya, atau bahkan bisa 2 juz, tergantung bacaannya dia. Alhasil bisa ente jadikan itu waktu untuk tilawatul Quran tambah dengan pembacaan ratib. Ya, ratib Imam Al-Haddad atau ratib Imam Al-Attas. Itu atau doa masa sabah Wudhu Latif bisa juga. Ya, dibaca di waktu maghrib itu tuh kesempatan tuh enak. Dan waktu maghrib itu waktu yang berkah. Berkah. Nanti kalau istiqomah melakukan ibadah di waktu itu ente nggak kerasa banyak yang bisa ngerjain. Padahal waktunya sempit. Sebentar. Ya. Dan kalau seandainya di musalla atau masjid kita ada kegiatan seperti majelis ilmu, ikuti. Lebih didahulukan mana? Saya mau baca tilawah sendiri nih istiqomah karena saya setiap hari begitu, atau hadir majelis ilmu. Majelis ilmu. Itu ilmu, nambah ilmu, tahu mana yang halal, mana yang haram. Baca Quran itu nggak ngerti apa-apa. Walaupun itu ibadah, cuman untuk manfaatnya majelis ilmu hadir. Terus gimana tilawahnya? Atur. Masa nggak bisa ngatur waktu? Setelahnya, setelah sholat isya, ya, atau sebelum tidur atau apa? Atur waktunya. Walhasil hidupkan antara maghrib dengan isya. Kita punya musola, kita punya rumah,
ya di sekitar kita. Hidupkan tuh bagaimana? Ya, pertama dengan tilawatul Quran. Kita ajak teman-teman, ayo kita baca Quran yuk bareng-bareng. Hizbul Quran. Kayak ente baca Hizbul Quran sekarang, ya, kita ajak teman. Yuk kita maghrib, sholat maghrib. Habis maghrib ente nggak ngapa-ngapain kan? Ente nggak ngapa-ngapain, baca Quran bareng yuk. Jadi kita bisa hatam, bisa bareng-bareng. Ada nggak begitu ngajak baik-baik? Bang ngajaknya main doang. Kita ngajak main seneng, giat. Kita ngajak hizib, ngajak baca Quran, minder gak enak Kenapa ente kayak enak? Emang mau ngerjain maksiat? Emang nggak bagus? Kan itu bagus. Ya, ajak, ayo yuk. 2 orang, 3 orang, 4 orang. Kan enak kalau 5 orang, 4 orang istiqomah itu biasanya saling mengingatkan. Kalau ada yang lemes, ada yang males, diingetin, mana ente kok nggak datang? Ayo kita baca. Tapi kalau sendiri biasanya sehari, 2 hari, 3 hari, besoknya nggak datang, nggak ada yang negor. Ya udah deh, males deh. Dulu saya pernah istiqomah dulu. Sekarang udah males lagi. Jangan. Makanya itu salah satunya tuh triknya. Kita pergi ke masjid atau musola, kemudian ajak teman-temanmu untuk hizbul Quran. Sebelum Isya 15 menit, ayo berhenti, yuk kita baca rotib bareng-bareng. Baca rotib bareng-bareng. Bagusnya baca rotib itu bersama-sama. Ya, lebih bagus. Kalau tidak, kita nggak bisa istiqomah di masjid, di rumah. Misalkan di masjid banyak kegiatannya, saya nggak bisa di situ. Di rumah, ajak anak, ajak istri. Kalau memang ada di keluarga, baca rotib, baca. Kalau kebiasaan kita dulu di waktu kita kecil sama ayah kita, sama abah, itu biasanya antara maghrib dan isya tuh nggak boleh main sama sekali. Jadi sebelum maghrib itu udah kita dicari, harus pulang. Kalau sampai maghrib nggak balik, bisa dikunciin, ya dikunciin rumahnya, disabet lagi, dihukum. Terus antara maghrib dan isya biasanya di rumah kita dulu baca Yasin, surat Waqiah, surat Tabarak. Yasin, Waqiah, Tabarak. Baca bareng-bareng. Sudah selesai itu baca rotib. Antara rotibul haddad atau rotibul attas, atau diseling. Sehari ini, sehari itu, sehari ini, sehari itu. Itu rutin. Sampai kita waktu kecil masih SD, tidak lulus SD kecuali udah hafal Yasin, udah hafal Waqiah, udah hafal surat Tabarak. Karena setiap hari dibaca, bukan karena ngapalin. Karena setiap hari dibaca. Kalau udah ketemu hari Kamis, malam Jumat, baca surat Kahfi. Kayak dulu kita anak kecil, paling berat tuh hari. Panjang soalnya. Ya panjang. Ya, tapi subhanallah kita lihat tuh asarnya, kita lihat bekas subhanallah benar-benar ya diajak kebaikan. Kadang kita ada pikir juga, kenapa sih anak-anak teman-teman saya pada main masih, pada keluyuran masih, pada gini masih. Kok kita begini sih? Gitu. Tahu ternyata itu didikan, ya. Karena dulu apalagi susah kalau disuruh ke musola kemana, malah kitanya main, bukannya belajar di musola atau ngapa-ngapain. Nah, jadi difokuskan di rumah, ngaji di rumah. Nah itu salah satu didikan yang perlu kita hidupkan antara maghrib dengan isya. Nah, ini PR-nya kita juga nih. Kemudian beliau mengatakan wa kun syadidal hirsi, dan jadilah engkau yang syadid, sangat gitu, keras, hirs dalam menjaga ala imarati ma ba'da salati subuh, menghidupkan setelah salat subuh. Jangan biasa ila tulu' sampai terbit. Jangan biasakan tidur setelah salat subuh, jangan tidur. Tinggalkan itu. Wah, anak kecapean malam. Nah, itu tinggalin begadang. Kalau memang enggak ada hajat, enggak ada perlu ini begadang, ngapain begadang? Begadang mau belajar, mau ilmu, mau ngajar, mau tahajud. Enggak. Alas, nanti tidurnya itu banyakin di waktu malam. Jangan begadang. Biar salat subuh, habis salat subuh udah jangan tidur dulu. Sampai isyraq. Ya, sampai isyraq. Ila tulu', sampai terbitnya matahari. Maksudnya ila syuruq atau sampai isyraq. Dalam hadis diriwayatkan, kan kita pernah sebutkan, yaitu siapa orang yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk di musallanya atau di tempat dia salat sampai terbit matahari. Kemudian dia salat 2 rakaat, dapat pahala apa? Pahalanya haji dan umroh. Jadi ente bisa ngalahin tuh orang-orang yang umroh setiap tahun atau haji setiap tahun, itu bisa ngalahin. Padahal ente nggak punya duit. Ya, modalnya apa? Ibadah.
Musola tuh tempatnya ente, mihrab. Tuh pahalanya gede. Ya. Tapi jangan sombong. Ana lebih hebat dari orang-orang yang haji. Kenapa? Anda tiap hari duduk. Mereka belum tentu. Itu juga belum tentu ikhlas. Nah, tinggal ngurusin orang ente. Jangan kayak gitu. Beramal, mudah-mudahan diterima. Gitu aja udah. Jangan ngurusin orang. Orang semuanya diterima sama Allah insyaallah. Itu aja. Semua orang beruntung dia bisa haji. Mudah-mudahan semuanya diterima amal ibadahnya. Kalau saya, alhamdulillah, saya punya sarana atau ajaran dari Nabi SAW, saya bisa mengamalkannya, mudah-mudahan diterima amal saya. Gitu aja udah. Jangan sok-sokan. Ya, mengamalkan amalan, jangan jadi sok. Jangan ngerasa hebat. Karena belum tentu diterima. Kalau itu udah dapat dari Allah, cap. Ente diterima amalanmu semuanya. Akhirnya ente mau sombong gak apa-apa dah. Mau bangga depan orang, saya tuh hebat, saya udah diterima semua amalan. Belum dapat. Karena ente amal dulu. Ngarep sama Allah, mudah-mudahan diterima, gitu aja. Jangan ngerasa lebih hebat dari siapapun, jangan ngerasa lebih ini, walaupun itu amalan memang bagus, fadilahnya besar. Ya, jangan ingetnya ke fadilahnya. Fadilah itu, keutamaan itu kita ngingetin untuk kita penyemangat. Setelah mengamalkan jangan inget fadilahnya. Ingatnya apa? Mudah-mudahan diterima. Nggak tahu amalan anak ikhlas atau tidak, baik atau tidak, benar atau enggak, anak nggak tahu. Jadi fokusnya di gobul amal. Tapi kalau sebelum beramal untuk menyemangati, ingetin fadilahnya. Jadi kalau misalkan kita tidur, pagi-pagi kita ketiduran, sedih, ya Allah, astagfirullah, hari ini nggak duduk sampai isyraq, la haula wala quwwata illa billah, kelewatan pahala haji umroh, nanti di akhirat mungkin anda nyesel. Kenapa ente tidur? Padahal ente bisa dapetin pahala gede begini. Astagfirullah. Besok saya mau belajar istighfar dari kelalaian, bukan dari dosa doang. Tahu nggak kayak gitu? Ada orang istighfar karena dosa, berbuat dosa istighfar, taubat. Ada orang taubat karena meninggalkan sesuatu yang harusnya dia istiqomah daripada kebaikan. Seperti itu tadi, menghidupkan antara subuh sampai isyraq. Dia enggak, malah tidur. Enggak baca azkar, enggak baca wudhu latifnya, enggak baca yasinnya, enggak baca apa-apa. Ya astagfirullah, tubtu ilallah, ya Allah, saya bertaubat, ya Allah, saya enggak mau kayak gitu lagi. Besok ana mau salat, besok ana mau ngerjain yang benar. Nah, taubatnya udah levelnya beda. Taubat bukan dari maksiat doang. Taubat bahkan dari kekurangan, kelalaian. Terus kita bacanya apa? Setelah sholat subuh tuh mau ngapain? Hah? Main HP? Jangan, HP tinggalin dulu. Ngapain? Baca. Baca apa? Baca azkar, zikir setelah sholat subuh itu ada di Khulasa, udah ada semua ini amalannya. Nah, tinggal ente punya kitabnya, ente baca pagi, oh iya sekarang, siang ente baca, gitu, udah ikutin aja arahannya, sudah ada. Di Khulasa udah ada baca yang kayak biasa kita baca di sini, itu bukan bacaan rutinan di ma'had, tapi itu rutinan seumur hidup. Itu rutinan seumur hidup ente bawa. Bukan di ma'had doang, bukan di sini doang, bukan waktu daurah doang. Enggak, ini amalan Anda seumur hidup. Anda setiap hari begitu memang harus. Habis sholat subuh, kalau bisa duduknya di masjid, i'tikaf, ya, baca azkar. Waduh, susah i'tikaf di masjid, di rumah. Tapi biasanya di rumah lebih susah lagi loh. Lebih susah lagi. Makanya paling enak cari temen memang. Cari temen yang sejalan, yang mau. Ayo bareng yuk kita baca, yuk wudhu latif, wudhu azkar, bareng-bareng. Habis itu kalau masih ada waktu, biasanya kalau udah bacanya cepet, belum isyraq, udah selesai bacaan semua, apalagi sholat subuh di musola masjid sekarang cepet subuhnya. Habis adzan paling dikasih 10 menit sholat subuh. Orang belum siap-siap bangun, belum siap-siap wudhu, udah selesai, udah kelar sholatnya. Sering tuh masjid-masjid kayak begitu. Ya sebenarnya nggak begitu harusnya. Tungguin, orang tuh mau bangun, orang tuh mau wudhu, orang mau siap-siap, mau jalan. Ya, kasih waktu 20 menit atau 25 menit bahkan, nggak apa-apa. Dan diisi dengan azkar, baca zikir, baca ini. Tapi kadang-kadang musolanya gitu, cepat-cepat, buru-buru. Walhasil, kalau kita cepat seperti itu, sholatnya langsung, kita ngapain? Nah, ente baca tuh azkar yang sebelum sholat subuh, ente belum baca, baca setelah sholat subuh. Kan ada tuh subhanallah, bihamdi, subhanallah azim, astaghfirullah 100. Kemudian doanya, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik ila akhir doa. Kemudian ya hayy ya qayyum, la ilaha illa anta, ya hayy ya qayyum ahyil qulub tahya, waslih lana al-a'mal fid din. Baca itu semua, baru baca setelah subuhnya. Masih ada waktu, ngapain?
Dua pilihannya. Kalau enggak ngaji belajar ilmu, kalau memang ada gurunya. Kalau tidak ada, baca Quran. Baca Quran. Hizbul Quran kalau memang ada teman. Kalau enggak baca Quran sendiri sampai isyraq. Sudah isyraq salat. Masya Allah. Ongkos haji umroh berapa? Berapa? Setiap tahun 200 jutaan. 250 juta mungkin. Ya. Haji umroh kan itu udah setiap tahun sekali, tapi nanti ngumpulin 250 juta dalam waktu sejam doang. Kira-kira enak gak? Terus ongkosnya segitu loh itu. Berarti ente duduk nyabarin diri. Memang perlu sabar, kadang-kadang berat, memang gak gampang. Ngantuk bawaannya sibuk, sok sibuk. Wah, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Ada aja. Ya. Padahal ente sabar cuma sejam setengah doang. Karena udah bilang, antara sholat subuh, adzan subuh sampai isyraq itu cuma sejam setengah doang. Belum ada sholat subuhnya, belum ada ini, ada itu kan. Keambil paling sejam doang. Tapi beratnya, berat. Tapi ente kalau hitung itu lebih dari 200 juta loh itu. Segitu, hitung-hitung duniawi lah ente. Pakai hitungan duniawi. Berarti ente duduk di sini dapat haji umroh. Haji umroh kalau setiap tahun nanti jalan yang mau langsung cepet, kalau yang nggak cepet ya misalkan 60 juta atau 40, nggak tahu udah berapa. Hasil segitu duit dah itu. Bayangin ente dapat duit segitu loh dalam waktu sejam doang. Apa nggak untung ente? Untung. Sabarin lah gitu. Untuk menyabarkan diri itu. Sabar, duduk sebentar, sabar. Dapat pahala haji umroh. Daripada ente pergi juga belum tentu kapan perginya, nggak tahu. Ya, tahun berapa nggak tahu, harganya udah berapa ente nggak tahu. Ya sekarang mampu untuk seperti ini, nggak ada kesempatan lagi. Ya, barangkali ini usia kita nggak lebih panjang lagi, udah alhamdulillah dapat pahala haji umrohnya dari sekarang. Begitu. Dan paling enak memang kalau dapat teman sejalan yang bisa saling mengingatkan. Enak gitu. Jadi ringan. Nah, tapi kalau sendirian gitu itu susah, berat. Apalagi disibukkan orang-orang, semua orang sibuknya. Di rumah kadang-kadang masjidnya dikunci. Iya, diusir gitu. Sana dikunci. Enggak ada orang yang duduk. Mana orang-orang yang memakmurkan setelah sholat subuh pada duduk di masjid, pada tilawah? Mana orang-orang? Habis sholat subuh sibuk masing-masing, kerja, cari duit. Mau pergi. Kalau untuk cari duit, ente bayangin nih, biar perbandingan, biar ente pakai akal. Orang yang kerja sekarang rela untuk dapetin duit dalam 1 bulan mungkin kisaran 3 jutaan atau 4 jutaan, dia rela duduk absen dari jam 7 atau jam 8 sampai jam 5 sore. Rela nggak dia? Berani pergi? Berani bolos? Oh jangan, nanti dikurangin gajinya. Kalau 3 kali bisa-bisa di skor, bisa-bisa diusir. Jangan, nanti bisa sabar untuk dapetin 4 juta doang, atau 5 juta, atau bilang 10 juta sebulan, tapi bukan tiap hari. Nanti mau sabar dari pagi jam 7, udah gitu persiapannya nggak tahu berapa jam sebelumnya, belum tahu jauhnya tempatnya, persiapan sebelum dan sesudah itu bisa-bisa 12 jam dari jam 6 sampai jam 6. Gak apa-apa, nah sabar demi mendapatkan duit 10 juta misalnya, atau 5 juta atau 6 juta tergantung kerjaannya. Nanti berani sabar, mau sabar untuk itu. Iya mau, kalau enggak gimana lagi, sini duit saya perlu. Nanti gak perlu untuk pahala dari Allah, nanti bisa dapetin. Sabarnya lebih dikit, pahalanya lebih gede. Sabarin dikit, gak apa-apa, memang harus sabar. Ya, masa maunya dapetin pahala bonus terus ya lenggang gitu, tidur dapetin pahala gitu, model kayak apa itu? Kan gak mungkin. Sabar sedikit, ya, memang harus dipaksakan. Gal wa ma ba'da salatil asri ilal maghrib ilal ghurub, dan juga usahakan menghidupkan waktu setelah sholat asar sampai maghrib. Enggak, mana ini orang-orang kayak gini. Dulu orang-orang yang dulu nih, sampai sekarang sih di Hadramut kadang-kadang begitu. Orang kerja buka toko cuman dari jam 8 sampai zuhur, udah.
Duhur pulang, makan, istirahat. Sore kalau dia orang yang rajin ngaji. Kalau dia masih buka toko sorenya sampai maghrib udah tutup. Di Tarim tuh sampai sekarang masih ada begitu. Santai bener nyari duitnya. Ya, kalau gitu ya, kalau bisa 24 jam. Kalau ada pelanggannya. Ini enggak, santai aja, jam 8, jam 12 tutup. Kita jam 12 nyari-nyari lah, toko pada tutup semua. Terus habis duhur deh kita jalan, enggak ada, tutup semua. Pada ngapain orang-orang? Lagi makan siang di rumahnya masing-masing, istirahat sama keluarga, ngumpul. Nanti habis sholat asar baru dia keluar lagi buka tokonya. Santai bener ini. Ya. Kita bagaimana? For sale untuk dunia. Ya. Ntar antara maghrib dan isya, udah. Banyak dari mereka tutup toko, banyak dari mereka. Walaupun ada lah yang buka tokonya, tapi banyak dari mereka tutup toko. Antara maghrib udah nggak buka lagi, nanti aja, besok lagi. Kalau enggak dia bukanya setelah isya. Ngaji dulu, mau ngaji, mau belajar di Rubat Tarim, di tempat-tempat majelis ta'lim, ngaji, udah ngaji. Sampai-sampai kita dapatin orang-orang yang pedagang, buka toko atau apa usaha, itu ngajinya bisa sampai minhaj. Nanti tahu nggak kitab minhaj apaan? Kitab minhaj itu kitab kalau kita ngaji di pondok pesantren di Darul Mustafa, puncak kitabnya paling terakhir, kitab fikih terakhir. Jadi udah kelas besar. Tuh ngajinya orang-orang buka toko dia. Beneran ini saya nanya sendiri. Ada orang kerjanya tukang money changer, sarrafah. Duit mulu tiap hari megangnya. Oh ini orang duit. Nanti ngaji di Rubat, biasanya di Rubat orang-orang Tarim asli. Di Rubat Tarim. Iya, anak ngaji lama. Udah ngaji sampai kitab apa? Alhamdulillah, udah 2 kali hatam minhaj. 2 kali hatam. 2 kali hatam minhaj. Masya Allah, ini faqih ya. Mufti ini kalau di negeri kita nih, yang muftinya aja mungkin nggak baca minhaj belum. Yang ngerasa dia mufti belum, minhajnya belum pernah hatam sampai 2 kali. Dia udah hatam 2 kali. Sekarang masih ngaji? Masih sampai sekarang ngaji. Loh, nanti kan sibuk, punya keluarga, punya kerja. Enggak dong, ini harus ada. Subhanallah, ada begitu. Kebanyakan dari mereka kita tanya hafid, hafal Quran. Dari kecil soalnya, dari kecil usia berapa udah harus ke mi'lamah, harus hafalan. Kayak kita sekolah sekolah ngaji, dia sekolah ngajinya hafalan Quran. Kalau kita kan untung-untung bisa baca Quran. Untung-untung. Kalau enggak nanti dilupakan. Banyak tuh anak-anak tadinya sekolah ngaji. Sekolah udah sampai SMP, Qurannya lupa. Baca Qurannya lupa sama sekali, enggak ngerti huruf hijaiyah ini, enggak tahu dia. Lupa. Iqra lagi dari awal. Teledor. Sibuk sama dunia. Ya. Di sana kita dapetin yang pedagangnya hafid Quran, hafal Quran. Ikut hizib. Karena subhanallah mereka membuat suasana dan tempat itu juga berpengaruh. Kompleknya mereka itu tempatnya. Dia kenapa hafalannya kok bisa nggak lupa? Ente nggak lupa hafalan Quran? Enggak. Kok bisa? Kalau orang udah hafal Quran itu PR paling beratnya bukan ngafalinnya. Ngafalin itu gampang. 1-2 tahun selesai. Tapi paling beratnya itu murojaahnya, menguatkan hafalannya biar nggak hilang, itu paling susah. Kalau nggak dia punya istiqomah baca, nggak bisa, lupa pasti. Siapapun dia, kayak apa otaknya juga tetap aja lupa. Terus gimana nanti kau bisa jaga? Setiap hari ikut hizib Quran kata mereka. Hizib Quran di masjid itu ada yang rutinan untuk hufad, orang-orang yang hafal Quran. Terus hizib Qurannya jam berapa? Ya, jam maghrib, setelah maghrib sampai isya. Terus sebelum subuh 1 jam. Ente ikut? Iya ikut. Masya Allah. Pakai hafalan deh. Udah qiyamul lailnya dapet, baca Quran, ya, hafalannya nggak hilang, ngaji tetap ada, dunia tetap ada, hidup mereka kok. Nggak jadi miskin, kadang-kadang punya rumah, punya mobil, punya fasilitas hidup seperti orang. Kok bisa? Bukan santri loh ini, ya, bukan ngaji di pesantren kan? Di kota itu aja dia, nggak pernah pondok pesantren gitu, nggak pernah. Subhanallah. Ya begitu. Kalau sudah ada bi'ah atau ada lingkungan yang mendukung itu paling nikmat memang.
Ya, mudah untuk beribadah. La ilaha illallah. Kata beliau, nah, maghrib ya, antara sholat asar juga maghrib, antara asar sampai maghrib ini kayak waktu sekarang ini waktu yang bagus, biasanya digunakan untuk pembacaan kitab-kitab kitab-kitab tasawuf biasanya. Kata beliau, fahadhani waqtan, dua waktu ini, waktu sholat subuh sampai isyraq dan setelah sholat asar sampai maghrib, waqtani syarifan, yang mulia, tafidhu fihima, yang mengalir fihima di dalamnya atau tercurah di dalamnya al-amdad atau al-imdad. Al-imdad, pemberian-pemberian maknawi dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? 'Alal mutawajjihina ilaih minal ibad, bagi orang-orang yang bertawajjuh kepada Allah daripada hamba-hamba Allah. Lalu beliau mengatakan wa fi imarati ma ba'da salati subhi, dan di dalam memakmurkan setelah salat subuh, khasiyah, memiliki keistimewaan, gawiyah yang sangat kuat, fi jalbil arzaq, untuk menarik, memancing al-arzaq, rezeki al-jasmaniyah, rezeki jasmani. Rezeki itu bukan duit doang, rezeki luas. Ya, warizqu ma yanfa' walau muharrama. Katanya, rezeki itu segala sesuatu yang bermanfaat untukmu, itu rezeki. Dalam menghidupkan waktu antara subuh sampai isyraq itu dapetin rezeki jasmani, sehat. Ya, diberikan teman yang baik, diberikan keadaan yang baik, rezeki semua yang bermanfaat di sekitarmu. Wa fi imarati ma ba'da al-asri, dan di dalam memakmurkan setelah salat asar, khasiyah, keistimewaan gawiyah atau punya keistimewaan yang kuat untuk apa? Lijalbil arzaq al-qalbiyah, untuk memberikan rezeki hati. Rezekinya hati itu apa? Rezekinya hati itu ma'rifatullah, mahabbatullah, ya, zuhud fid dunya, itu rezeki hati. Allah curahkan di waktu-waktu seperti itu. Kadzalika jarrabahu arbabul basair, begitulah dicoba oleh arbab, oleh orang-orang al-basair yang memiliki mata hati, minal arifin al-akabir, daripada orang-orang arif billah yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Fil hadis, dalam hadis riwayat, innal ladzi yaq'udu, sesungguhnya orang yang duduk fi musallahu, di tempat dia salat, yadhkurullah, dia berzikir kepada Allah, ba'da subhi, ba'da salati subhi, setelah salat subuh. Ya, duduk setelah salat subuh zikir, itu kata Nabi asra'u fi tahsilir rizqi, lebih cepat untuk mendapatkan rezeki, minalladzi yadribu fil afaq, dari orang yang yadrib fil afaq, artinya bepergian jauh. Ya, a'ni, yang dimaksudkan itu yusafiru fiha, dia musafir fiha, dalam hal tersebut, li talabil arzaq, untuk mencari rezeki. Kalau dibandingkan siapa yang paling cepat rezekinya, orang yang duduk setelah sholat subuh berzikir kepada Allah, atau orang yang pergi kemana, keluar negeri atau kemana untuk cari rezeki, untuk keluar kota atau kemana? Katanya orang yang duduk itu lebih cepat dapetin rezekinya, langsung rezekinya dia. Tentunya bukan duit doang, rezeki adalah segala yang bermanfaat untukmu, ya, fid dunya wa fil akhirah, itu rezeki. Ya, makanya ini semua PR ya, ini semua pasal ini semua amal. Berarti ngatur waktu kita, benar-benar harus perbaiki pengaturan waktu kita, benerin waktunya. Tadi beliau sudah arahkan, tinggal kita amalkan. Ya, kalau yang duduknya di pesantren mah otomatis begitu deh. Ya, makanya rugi banget, udah duduk di pesantren, di waktu-waktu kayak gini malah dia molor, di waktu malah dia lalai. Ini gimana ente? Gimana kalau di rumah, di pesantren aja begitu. Ya, makanya usahakan untuk ini menjadi kebiasaan kita seumur hidup, sampai berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan istiqomah. Nas'alullah an yuwaffiqana likulli khair wa ya'amilna muamalat ahlil khair wa yultuf bina fima yajri bihil maqadir wa yuslih syu'unana zahiran wa batina.